Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Teman-teman Kicomania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya Kacermania, salam hitam putih, salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Dikarenakan hari ini agak slow teman-teman ya, saya ada kerepotan masalah WC sama kamar mandi ya. Jadi saya angkat topik gudi-gudian logika sederhana ya. Hari ini aja tadi ngerawat burung kesiangan ya. Semua burung saat ini kondisinya begini teman-teman. Tak tunjukin dulu ya. Nah, bentar, nanti kita kembali lagi di sini. Ini tadi habis jangkrik kerodong ya. Nggak ada yang ini pasukan murai tapi bro ya. Pasukan murai di sini sampai belakang. Pasukan cendet di sini ya. Ini pasukan cendet. Nah, kacer di sini bro. Kacer di depan sekarang ya. Ada satu kacer yang main nablak aku. Tuh kacer main nablak ya. Mabung. Ya proses dokor karena dia memang udah kebiasaan main nablak kalau ditempatkan di sini. Kalau ditempatkan di tempatku ya enggak. Di ruanganku ini beda, dia harus dikerodong kalau di sini. Kalau ditempatkan di sana, menurut prediksi saya sebagai yang ngerawatnya lebih baik main ablak. Entah ini suhunya sini atau suhunya ruang depan beda atau gimana ya gak ngerti. Tapi faktanya burung itu kalau di sini tak ablak, mabungnya terhambat. Tapi kalau di ruang tamu tak ablak, mabungnya lancar. Nah, beda tempat. Ini ruangan ini, makanya di sini saya sekarang lagi nyoba tak tempatin murai ya. Ayo kita kembali ke tempat saya. Kalau misalkan masih kedengar suara burung teman-teman ya mohon maaf ya, karena memang bikin video di luar nggak bisa, karena masih banyak material ya, nggak bisa, nggak ada tempat. Sementara begini dulu. Untuk video kali ini saya mau coba angkat topik bro ya, dari sebuah komentar. Panjang banget, tidak saya bacakan komentarnya, tak tunjukin tok, sama baca sendiri. Lebih kepada dalam video ini saya mau anggaplah begini, supaya kamu kenal dengan pola pikir saya, supaya kamu itu tahu arahnya itu begini. Untuk orang-orang yang baru nyimak, kalau orang-orang yang udah lama nyimak, orang-orang bijak yang sudah biasa nyimak pasti sudah paham ya. Saya tampilkan komentarnya seperti ini ya. Intinya beliau itu menjelaskan tentang settingan ya, settingan burung tipikal semi jinak bla 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 bla, jangkrik sekian sekian, jemur sekian, settingan lah yang ngomongin dunia settingan pokoknya. Saya jawab seperti ini teman-teman ya. Wah, ngerawat burung kok dibikin pusing? Hehehe. Burung bagus itu udah dari bakat karakternya dan ditunjang dengan jam terbang yang tinggi. Bukan karena faktor settingan. Kalau emang faktor settingan, harusnya orang yang ngaku ahli setting beli burung random saja, terus setting mas. Udah kaya raya seharusnya. Konteks pertanyaanmu mengacu pada pembahasan yang sering saya bantah soal setting, birai emosi, dan lain-lain. Mending kamu tanya sama yang suka bicara klaim soal birai emosi, bahkan mungkin panas dingin. Biar bisa sejalan dengan pola pikirmu mas. Kalau tanya ke saya dengan pola logika, tak jamin bakal gagal paham. Orang itu mindset pola pikirnya sudah berbeda. Kalau misalnya berbeda ya jangan tanya, gitu loh bro. Jadi kalau dianggap misalkan contoh saya ini kan orang itu kalau disuruh sama ya nggak bisa bro ya, nggak bisa. Bojomu beda loh bro, watakmu beda, ya nggak bisa sama. Kalau sampean meminta jawaban, memberi pertanyaan kepada orang yang secara hakikat, level hakikatnya ini sudah berbeda dengan pola pikirmu, ya jelas gak nyambung. Ngono loh bro. Tanyalah kepada orang yang memang pola pikirnya itu sejalan dengan pola pikirmu. Walaupun kamu tanya terus dijawab, kamu sendiri gak bakal dapat solusi. Saya jamin kamu sendiri ya bakal tetap mumet-mumet baik. Karena apa yang dibedah soal setan, setting ini itu semuanya sebatas prediksi dan wujud nyatanya nggak pernah ada.
Ngono loh bro, nggak pernah ada. Kalau memang semua itu pasti, ya Allah bro, tutorial itu udah banyak bro. Tutorial apalagi yang sampai ngeklaim itu kan udah banyak bro. Harusnya ini kita ikuti, cukup masalah jangkrik, terus jemur, mandi kita ikuti. Ini harusnya hasilnya sama, tapi faktanya bagaimana? Ini loh bro, kita bicara fakta di sini bro. Jadi saranku buat teman-teman, konteks pola pikirmu kalau melihat video saya itu yang bijak. Kalau kamu nggak bijak, apalagi kalau lihatnya skip terus main tanya, lah ini gagal paham guys, pasti gak bakal nyambung. Tapi kalau orang melihat video saya tuh makninah tanpa skip, tak jamin kamu paham gitu loh. Kalian bisa cek video lama-lama. Saya itu gini bro, saya itu bukan tipikal orang yang suka membanggakan diri ya, membanggakan diriku terus merasa bisa nyeting burung orang di luar sana. Saya bukan tipikal orang seperti itu. Mungkin dulu saya pernah kalau pas lagi mentok, anggaplah kepanasan, anggaplah begitu. Kalau lagi mentok, saya share sesekali tentang berterima kasihnya teman-teman kepada saya lewat Japrian. Terima kasih Bang Kinara ngirim trofi, ngirim piagam. Saya ikutin rawatan ini, saya ikutin rawatan video Bang Kinara yang ini. Alhamdulillah burungnya kerja tampil. Tak bantah semua. Kenapa? Kamu mengikuti itu kebetulan aja pas cocok. Karena tidak semua orang mengikuti ini cocok. Tapi gudi-gudian logika. Justru ketika ada orang misalkan Bang Kinara dengan logika seperti ini, dengan analogi pemahaman seperti ini, burungku tak rawat begini, alhamdulillah Bang Kinara sekarang begini, itu baru jos. Karena apa? Beda burung, beda segalanya teman-teman, beda semua, nggak bisa sama gitu loh. Kalau sampean suka mengunci pola pikirmu, yang membuat burung bagus itu adalah faktor settingan. Sampean remuk dewe mas, remuk dewe ngapain ada burung mahal kalau memang burung bisa disetting. Itu logika mas, sederhana itu mas. Jadi burung bagus, burung hebat, burung istimewa, burung luar biasa, itu memang sudah karakter bakatnya dia sejak lahir. Itu satu. Yang kedua ditunjang dengan jam terbang yang tinggi. Tapi kalau burung itu sejak lahir, sejak apa ya, memang dari bakat lahirnya udah nggak ada. Terus sampean mau setting, mumet sampean mas. Tidak semua burung bisa, ngono loh mas, dewe. Makanya kenapa toh bro? Gini bro, setiap bahasa itu mengandung sugesti, mengandung doktrin. Makanya kenapa saya tidak mau menggunakan bahasa setting. Karena kalau bahasa setting, yang namanya setting itu hasilnya harus pasti. Ngono bro. Walaupun sebenarnya bahasa setting ini dalam dunia kicau ini sebenarnya kan ya rawatan, ya upaya, sebenarnya itu. Cuman kalimat setting itu dimaknai dengan sugesti. Sugesti bisa mendoktrin orang seolah-olah hasilnya pasti. Menggiring secara pelan-pelan, ngono loh bro. Makanya saya nggak mau menggunakan kalimat setting. Saya tidak mau menggunakan kata-kata yang bisa memicu, bisa mengandung makna pembodohan. Kalau saya menggunakan bahasa dirawat, diupayakan, tak gamblang no secara jelas, secara detail. Kalau misalkan saya lagi memprediksi ya prediksi, saya lagi menganalisa ya analisa. Karena yang namanya bahasa itu mengandung unsur sugesti dan doktrin bro, bahaya. Jadi beda bahasa itu hati-hati ya. Berbahasa itu kan makanya tak sampaikan, berbicara itu ada seninya bro. Sama tak kasih edukasi, tak kasih pemahaman. Jangan suka menelan mentah-mentah apa yang ada di HP-mu, ada di layar HP-mu, apa yang kamu tonton. Karena semuanya bisa disetting, semuanya bisa settingan bro. Akun itu bisa dengan kecil membuatnya bro. Jangan mudah percaya sampean. Ini zaman digital, saatnya cerdas. Makanya kenapa toh bro, pembahasan konten YouTubeku itu kan nggak pernah toh bro semacam mendikte orang. Mendikte oh jangkrik sekian, harus wajib begini, kalau tidak nanti OB, nanti OE, nanti gini, nanti gitu. Wah, saya nggak pernah membahas seperti itu. Kontenku itu cuma gudi-gudian logika, pemahaman. Saya nggak pernah memberikan dikte-dikte yang harus begini, menvonis ini begini, mengklaim ini begini. Saya nggak pernah seperti itu. Karena akan sangat memalukan ya kalau tahu malu, tapi ya kalau punya rasa malu, tapi ya kalau nggak punya malu ya nggak tahu lagi. Ketika misalkan saya suka ngeklip ini, ngeklip itu, berbicara seolah-olah bak suhu, saya vonis ini begini, fungsinya ini begini begitu. Tapi ketika melihat sebuah tayangan ditantang orang untuk membuktikan pakemnya, diem, seolah-olah nggak tahu, seolah-olah nggak lihat. Jangan sampai hanya demi cuan
menciptakan sebuah teori baru lagi hanya untuk supaya ditonton sama orang. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya memperumit segala sesuatu. Iki lek ngomong kasar-kasaran ngene iki, Bro. Iki lek omongan ceplas-ceplos yo ngene iki. Lagian simpelnya begini, Bro. Setting itu nggak pernah pakem, Bro. Settingan, upaya, rawatan dari kita itu nggak pernah pakem. Setiap bulan, setiap tahun silih bergantinya cuaca, kondisi itu juga bisa berubah. Kalau memang settingan itu pakem dan pasti, harusnya nggak ada istilah burung trouble, burung perlu diistirahatkan, burung lagi nggak jalan. Yang namanya setting itu pasti harusnya selamanya burungnya stabil, selamanya sampai mati. Tapi faktanya gimana? Burung yang pernah viral di tahun sekian, di tahun segini sudah nggak ada suaranya lagi lah. Setiap masa ada burungnya, setiap burung ada masanya. Ya memang seperti itu kehidupan, Bro. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengatur. Wong iki podo-podo ciptaane, podo-podo kawula. Kita sebagai manusia iki kawula, manuk sebagai binatang ya kawula. Sing nyiptane sapa? Gusti Allah. Ngono, Bro. Sangat konyol bin koplak sekali kalau ada orang bisa setting, dipastikan begini, dipastikan begitu. Siapa Anda gitu. Paham dari sini? Jadi konteks video-video saya, kalau orang paham dan kebetulan dia itu punya burung yang memang sudah punya bakat, terus memahami video saya, bukan berarti dia berhasil merawat burung karena lihat video saya, bukan, karena burungnya memang bagus. Tapi kan setidaknya ketika ada orang yang punya burung nggak bakat sama sekali melihat video saya, mereka bisa tumak ninah, mereka bisa tetap enjoy, menikmati, mensyukuri apa yang ada pada spek burungnya. Karena memang semua keadaan dikembalikan pada personal masing-masing, keadaan burungnya masing-masing. Karena beda burung beda semuanya. Paham dari sini teman-teman? Kita ajak ceplos-ceplosan sama di video ini ya. Wes ngono video kali ini. Semoga mencerdaskan, semoga membuat kita semua menjadi orang yang tumak ninah. Semoga menjadi orang yang mensyukuri apa yang ada, tidak melampaui batasan ya, tidak melampaui batasan kita sebagai manusia dalam merawat burung ya, ben gak disiki kerso ngono ya. Wes ngono ae. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.